وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun kalian. Tutuplah dosa kemaksiatan yang pernah kalian perbuat dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan memperbaiki amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu pasti akan bisa menghapus dosa kemaksiatan yang pernah kalian perbuat, dan tetaplah kalian bersikap, berakhlak kepada sesama umat manusia dengan sikap akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, Jundub bin Junadah, semoga Allah meridainya. Ma'asyiral muslimin, saudariku seiman, jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, di malam yang ke-21 dari bulan Syawal tahun 1446 Hijriah ini, alhamdulillah kita bisa kembali memanfaatkan waktu, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita gunakan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita amalkan ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami, tambahkan untuk kami ilmu. Ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tema menjadi hamba yang tetap istiqamah. Tema ini penting sekali untuk terus diingatkan kepada sesama muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Mengapa? Di setiap rakaat salat kita, mengerti atau belum kita mengerti bacaan yang biasa kita baca di setiap rakaat salat kita, kita selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal
mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ya Rabb kepada jalan yang lurus. Mustaqim ya dari kata istaqama yastaqimu, bentuknya isimnya salah satunya adalah istiqamah yang artinya adalah apa? Tetap tegak lurus di atas al-haq. Dari bacaan tersebut, ayat tersebut, ma'asyiral muslimin, saudaraku dan saudariku seiman, kita dituntut dengan apa yang kita ucapkan itu agar diri ini tetap menjadi hamba Allah yang istiqamah, hamba Allah yang tegak lurus di atas Islam, syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan saudaraku saudariku seiman, firman Allah di surah yang ke-11, surah Hud, di ayat yang ke-112. Ya, surah yang ke-11 surah Hud di ayat yang ke-112. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat dengan ayat yang ke-112 surah yang ke-11 ini secara khusus kepada kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada kita hambanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat itu? Fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu istiqamah, tegak lurus di atas petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada hambanya, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Apa yang dimaksud kama umirta? Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kamu, yaitu sebagaimana wahyu yang telah Allah wahyukan kepadamu. Syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan ya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan kepada kita umatnya. Wa man taba ma'aka, dan tetaplah kamu istiqamah bersama orang-orang yang mau bertaubat bersamamu. Siapa yang dimaksud? Yaitu para sahabat. Siapa yang dimaksud dengan taba ma'aka? Orang-orang yang bertaubat bersamamu, yaitu orang-orang yang mau menerima dakwah beliau. Dijelaskan oleh sebagian mufassir, wa man taba ma'aka, makna lainnya adalah para nabi dan para rasul yang telah Allah utus sebelum. Jadi tetaplah kamu istiqamah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan sekali-kali kalian wahai hambaku menjadi manusia-manusia yang bersikap melampaui batas. Maksudnya tidak tegak lurus di atas Islam. Jangan kalian menjadi orang-orang yang membelot. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, zat yang maha melihat setiap apa yang kalian semua perbuat. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin, ya, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an, kata beliau radhiyallahu anhuma, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih memberatkan dan yang lebih menyulitkan melainkan ayat ini. Jadi tidak ada ayat yang Allah turunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberatkan beliau dan yang menyulitkan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada apa? Ayat yang ke-100 berapa?
12 surah Hud. Karena Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada beliau secara khusus dan kepada kita umatnya hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum agar kita tetap istiqamah dan kita dilarang untuk apa? Membelot sedikit pun, keluar sedikit pun dari syariat agama ini. Jadi wajar kalau Abdullah ibnu Abbas, sepupu beliau radhiyallahu anhuma, mengatakan kalimat di atas. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih memberatkan dan menyulitkan beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan apa? Ayat ini. Tapi bukan berarti ya kita sebagai hamba Allah umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan perintah tersebut, tidak menjalankan perintah tersebut, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di surah yang ke-20, surah Taha, di ayat yang kedua, ya, setelah Allah menyebutkan ayat yang pertama, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami Allah turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu mendapatkan apa? Kesukaran, kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan, Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan segala macam bentuk kesulitan, kesukaran bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka-mereka yang berislam terhadap agama ini. Tidak ada sulit, tidak ada perkara yang berat bagi orang-orang yang telah mengikrarkan imannya kepada Allah Rabbul Alamin dengan baik dan benar, kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Apa tadi ayat yang kedua? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami Allah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, wahai Muhammad, kepada kalian, wahai hambaku, litashqa, agar kamu apa? Memperoleh kesukaran, agar kamu mendapati kesusahan. Allah hilangkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini apa? Mudah. Bahkan Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-185, bagian 185 surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Perhatikan baik-baik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu yusrun. Agama Islam dengan syariatnya ini apa? Mudah. Ya kan? Allah menegaskan di ayat berapa tadi? 185. Ingat, bagian dari ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ya untuk kalian dengan syariat agama ini kemudahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk kalian dengan syariat agama ini kesukaran. Dari ayat dan hadis ini, ma'asyiral muslimin, jangan pula kita menjadi apa? Ya, hamba Allah Rabbul Alamin, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan, yang merasa apa? Terbebani, yang merasa apa? Ya, kesulitan dengan apa? Syariat agama ini. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul yang menjelaskan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, jalankan agama ini mastata'tum. Mau alasan sulit apa gitu? Islam telah memberikan dasar apa tadi? Fattaqullaha mastata'tum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Jika datang kepada kalian perintah dariku, maka datangi, laksanakan perintah itu sesuai kesanggupanmu. Dan jika datang kepada kalian larangan dariku, maka tinggalkan. Apa yang menjadikan kita mengatakan apa? Oh, dengan syariat agama ini apa? Sulit, susah, dan seterusnya. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan apa? Agama ini semuanya apa? Mudah. Maksud dari penjelasan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang ke-100 berapa tadi? 12, surah yang ke-11.
menunjukkan bahwasanya kita yang telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak diperkenankan untuk sedikit pun keluar dari apa? Jalan yang lurus, jalan yang selalu kita minta minimal dalam sehari semalam berapa? 17 kali. Apa kalimat itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sangat aneh, ya, setiap waktu, setiap saat ia meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi ternyata di dalam apa? Ya, kesehariannya dia apa? Keluar dari apa? Yang ia minta. Di mana akal kita? Maka ayat yang ke-112 tadi Allah ingatkan kepada kita, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Agar kita selalu ingat minimal 17 kali dalam sehari semalam kita nyuwun minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali ya Rabb Engkau jadikan hambamu ini menjadi manusia-manusia yang apa? Membelot, keluar melampaui batas. Ya, ini penting. Oleh karenanya di surah yang ketiga, di ayat yang ke-8, doa yang sudah antum-antunna hafalkan bersama. Di surah apa? Ali Imran, surah urutan yang ketiga, di ayat yang keberapa? 8. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita setelah ayat yang terdapat di surah Al-Fatihah yang biasa kita baca itu, apa kata Allah Rabbul Alamin? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan sekali-kali Engkau ya Rabb palingkan hati-hati kami ini. Maksudnya Engkau buat hati kami ini tidak lagi cenderung, tidak lagi cinta kepada syariat agamamu, tidak lagi mentauhidkanmu dengan baik dan benar, tidak lagi beribadah kepadamu dengan baik dan benar, tidak lagi mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, tidak lagi menjadi hambamu yang bermanfaat untuk sesamanya. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau ya Rabb memberikan hidayah kepada kami. Apa hidayah yang dimaksud? Islam, iman, takwa. Diperkenalkan kita ini dengan sunnah syariat ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong ayat yang ke-8 surah yang ketiga ini, ya, jangan sekedar antum catat, jangan sekedar antum tulis, tapi bagaimana doa ini benar-benar kita hafalkan, kita fahami, ya, dan apa kaitkan dengan apa bacaan yang biasa kita baca di setiap rakaat salat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ya Rabb jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan, ya, yang telah ditempuh oleh mereka hambamu ya Rabb yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan hamba yang telah Allah anugerahkan nikmat? Yaitu para nabi, yaitu para rasul, yaitu para siddiqin, yaitu para syuhada dan as-salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang telah ditempuh oleh mereka yang Engkau murkai ya Rabb, yaitu bangsa Yahudi, dan jalan yang ditempuh oleh mereka yang apa? Engkau sesatkan, yaitu orang-orang Nasrani. Maka ayat yang ke-8 surah yang ketiga apa tadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, jangan sekali-kali Engkau palingkan hati-hati ini ya Rabb setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Coba deh antum dan antumna ingat baik-baik. Mungkin 25 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, siapa kita? Mungkin ada di antara kita yang apa sama sekali tidak mengenal apa sunnah dengan baik dan benar. Tapi berkat hidayah Allah Rabbul Alamin, Masya Allah,
Sholat sekarang nggak pernah kita tinggalkan. Alhamdulillah berjamaah di masjid nggak pernah telat. Selalu berusaha untuk mendapatkan soft yang terdepan. Iya kan? Perlakuan sikap kita kepada istri, kepada anak tidak lagi seperti dulu. Dulu masih awam. Dulu sedikit-sedikit marah. Sekarang, Masya Allah, ketika istrinya ngeselin. Kayak oposisi saya. Kok ngomel, kalau aku salah aku jaluk sepuro dulu. Asbak itu. Ayo. Sekarang karena sudah mendapatkan hidayah. Justru dia lebih banyak memaafkan, lebih banyak memaklumi, lebih banyak mengerti. Oh iya, bojoku, istriku itu sesolehah apapun dia diciptakan dari sesuatu yang bengkok. Makanya kalau istrinya bawel, ngomel terus, kemudian dituruti ngomel, berarti podo-podo bengkok. Setelah kita ngaji dapat hidayah enggak? Pas lagi ngomel diringin dengerin aja, dilihatin, Masya Allah sih masakan ayu tenang. Coba kalau nggak ngomel lagi tambah ayu. Terus diringin dengerin. Ngomel di dapur diikutin ke dapur, ngomel di gosokan diikutin pula ke gosokan. Ya Allah nih sampean itu ayu dong nih. Coba kalau nggak ngomel itu mesti tambah ayu dulu. Tempat. Setelah dapat hidayah nggak mau lagi ngomel-ngomel, nggak mau lagi main tangan, nggak mau lagi maki-maki, nggak mau lagi jadi suami yang medik pelit. Sebentar-sebentar ada rezeki, yuk wisata kuliner. Tapi ingat ya Mi ya, usai ngaji. Apa kata istrinya? Nggak rugi bojoku ikut ngaji. Ternyata sudah berubah total 80 derajat. Zaman bahala pelitnya ya kan, dikit-dikit emosi. Setelah ngaji dapat hidayah, sekarang menjadi suami sing luwih sabar. Ini kan kenikmatan, ini kan petunjuk. Maka ayat yang ke-8 surah yang ketiga tadi, Rabb kami, ya Allah ya Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan sekali-kali ya Rabb Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau ya Rabb memberikan hidayah irsyad, ilmu, hidayah taufik, Engkau tetapkan jiwa ini berada di atas agamamu, ya. Dan Engkau ya Rabb, ya, adalah zat yang maha pemberi, ya. Engkau adalah zat yang memiliki segala macam bentuk kebaikan. Innaka antal wahhab. Engkau ya Rabb, ya, benar-benar zat yang maha pemberi atas hamba-hambamu yang mau senantiasa meminta. Di dalam doa yang lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan ma'asyiral muslimin, ya, dan itu dianjurkan untuk kita baca, salah satunya fi kulli duburis shalah, di setiap akhir salat kita. Apa doa itu? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan doa ini dianjurkan sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku untuk dibaca, salah satunya fi kulli duburis shalah, di setiap akhir salat kita. Apa doa tadi? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ini ya Allah ya Rabb ada pada agamamu, yaitu Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, ya, palingkan, tetapkan hati-hati kami ini agar mau senantiasa taat kepada aturan. Makanya tolong, ya, mengapa ya hal ini ya, kita pelajari di malam hari ini, karena kebanyakan umat manusia, wahai saudaraku dan saudariku, khusus ya, kita kaum muslimin, ya, sedikit sekali yang memegang erat prinsip istiqamah. Dan orang-orang yang tidak memegang prinsip keistiqomahan di dalam kehidupannya,
maka akan diliputi dengan kesulitan, kesukaran di dalam hidupnya. Perhatikan ketika para ulama menjelaskan tentang ayat yang ke-16. Ayat yang keberapa? 16. Surah yang ke-72. Ya, surah Al-Jin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Surah yang ke-70 berapa tadi? 2. Surah apa? Al-Jin. Ayat yang keberapa? 16. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, sekiranya mereka itu tetap istiqamah, berjalan lurus di atas jalan ini, yaitu Islam dengan syariatnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud wa allaw istaqamu 'ala tariqah, yaitu mereka apa? Tetap mentauhidkan Allah, tidak berpaling menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap memegang erat sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berpaling dengan melakukan apa? Kebid'ahan. Tetapnya istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah menjadi hamba yang adil dan apa? Tidak berpaling menjadi hamba-hamba yang zalim. Apa tadi yang pertama? Wa alla istaqamu 'ala tariqah. Maknanya apa? Dia tetap beribadah, mentauhidkan Allah, tidak berpaling menjadi hamba yang menyekutukannya. Ya, wa alla istaqamu 'ala tariqati, maknanya apa? Ya, tetap memegang erat, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berpaling melakukan apa? Kebid'ahan. Wa alla istaqamu 'ala tariqati, maknanya yang ketiga adalah apa? Dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling menjadi orang-orang yang bermaksiat. Wa alla istaqamu 'ala tariqati, maknanya adalah dia tetap berusaha menjadi hamba Allah yang adil dan tidak berpaling menjadi hamba-hamba yang zalim. Apa balasannya? La asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, sungguh kami Allah akan memberikan kepada mereka minuman berupa apa? Air, ma'an ghadaqa. Air yang mencukupi. Dijelaskan oleh para ulama, ma'an ghadaqa maknanya adalah apa? Allah akan memberikan dalam kehidupannya segala macam bentuk keberkahan. Ya, jadi yang dimaksud ma'an ghadaqa, air yang mencukupi, di situ adalah apa? Keberkahan dalam kehidupannya akan Allah berikan. Yang kedua adalah apa? Kebaikan akan Allah berikan untuknya. Siapa yang tidak menginginkan berkah dalam hidupnya? Siapa yang tidak menginginkan kebaikan dalam hidupnya? Semua orang yang berakal pasti menginginkannya. Kemudian yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa, makna yang ketiga yaitu apa? Allah akan memberikan keselamatan, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan penjagaan untuk hambanya tersebut. Siapa yang tidak menginginkan yang ketiga? Apa tadi? Keselamatan, perlindungan, penjagaan. Semua kita menginginkan, ya kan? Semua manusia yang berakal pasti menginginkan keselamatan, perlindungan, penjagaan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang keempat, la asqainahum ma'an ghadaqa, maknanya adalah Allah akan memberikan manfaat, kebaikan. Jadi manfaat untuk hambanya itu di dunia, lebih-lebih nanti fil akhirah. Mafhum mukhalafah, pengertian kebalik dari ayat yang keberapa tadi? 16. Surah yang ke-70 berapa tadi? 2. Ketika seorang hamba tidak istiqamah di atas thariqah, di atas agama ini yaitu Islam, maka yang terjadi adalah hayatan dhayiqah. Ia akan merasakan dalam kehidupannya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah yang ke-20 Taha, di ayat yang ke-124, ayat yang sering antum-antumna dengar.
Surah apa itu? Thaha. Ayat 120 berapa? 4. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Inilah akibat ketika seorang hamba itu tidak istiqamah di atas jalan ini, yaitu Islam dan syariatnya, petunjuk yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya tadi? Ma'isyatan dhanka. Karena dia menjalani hidupnya di dunia ini berpaling dari apa petunjuknya. Tidak mau peduli dengan syariat agama Allah, yaitu Islam. Tidak mau mentauhidkan Allah, justru dia berbuat syirik. Tidak mau menghidupkan sunnahnya, justru dia melakukan kebid'ahan. Tidak mau taat kepada Allah, justru dia bermaksiat. Tidak mau bersikap adil, justru dia berbuat zalim. Apa yang akan dia dapatkan? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang itu akan diliputi dengan kehidupan yang apa? Syarat dengan apa? Kesempitan, kesulitan, kesukaran. Dan hal ini tidak kita inginkan. Kita semua menginginkan keberkahan. Apa tadi yang kedua? Kebaikan-kebaikan. Apa tadi yang ketiga? Keselamatan, penjagaan, perlindungan. Apa tadi yang keempat? Manfaat. Tapi 4 kebaikan ini mustahil Allah berikan kepada kita kalau kita tidak mengamalkan ayat berapa tadi? 16 termasuk ayat yang ke-112. 16 surah yang keberapa tadi? 72, 112 ya, surah yang ke-11. Mustahil. Bagaimana mungkin kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan kalau syariat agama Allah Rabbul Alamin tidak kita jalankan. Ya. Kemudian ancaman yang kedua, ma'asyiral muslimin. Mengapa kita harus tetap istiqamah di dalam menghambakan diri ini kepada Allah Rabbul Alamin? Karena di ayat 124 surah yang ke-20 tadi, Allah mengancam mereka yang tidak istiqamah di atas syariat agama ini, petunjuk Allah, wahyu Allah. Allah pastikan kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, dihimpun oleh Allah Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dalam keadaan a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Kami Allah pasti akan menghimpun mereka dalam keadaan apa? Buta, sama sekali tidak bisa melihat. Sudah masuk belum? Sudah. Azan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma. Nah, kita lanjutkan sebentar. Jadi seorang hamba yang coba-coba untuk tidak istiqamah di atas agama Islam, agama yang Allah ridhai ini, jelas tadi di ayat yang ke-120 berapa? 4 surah yang kedua 20 surah Taha, Allah berikan ancaman. Apa tadi ancamannya, wahai saudaraku saudariku? Ya, hidupnya akan diliputi dengan apa? Kesempitan, kesukaran, kesusahan, dan kelak di hari kiamat orang itu dipastikan jika dia tidak bertaubat dengan baik dan benar dari tindakannya berupa berpaling, tidak istiqamah itu, Allah akan himpun dia dalam keadaan tidak bisa melihat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku seiman, penting bagi kita untuk terus memperhatikan wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dalam masalah ini, yaitu wasiat untuk agar kita selalu istiqamah di dalam menghambakan diri ini kepada Allah, tetap istiqamah di dalam mentauhidkan Allah, tetap istiqamah di dalam memegang erat sunnah ajaran Nabi kita Muhammad SAW, tetap istiqamah di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, tetap istiqamah di dalam menjadikan diri ini hamba-hamba yang adil, jauh dari segala macam bentuk kezaliman. Allah sebutkan di surah yang lain, wahai saudaraku dan saudariku, tentang keutamaan kebaikan bagi mereka-mereka yang mau menjalankan perintah istiqamah ini dengan baik dan benar. Tolong antum lihat di surah yang ke-46. Surah apa? 46. Surah Al-Ahqaf. Di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14. Dua ayat di surah yang ke-46. Surah Al-Ahqaf. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kabar gembira bagi mereka-mereka yang istiqamah. Ayat ini saya sebutkan untuk menegaskan surah yang ke-72 Al-Jin ayat yang ke-16 tadi. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Ayat ini terutama ayat yang ke-13 senada dengan surah Fussilat, surah yang ke-41. Surah apa? Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Ayat yang cukup masyhur di telinga kita masing-masing. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan ayat yang ke-31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ayat yang ke-32-nya, nuzulan min ghafurir rahim. Jadi di ayat yang ke-13 dan 14 surah yang ke-46 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan Rabbunallah, yaitu mereka yang telah menyatakan Islamnya, imannya kepada Allah, Islamnya kepada agama ini,
ya, sehingga dia mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia tetap tegak lurus di atas apa yang telah ia yakini, apa yang telah ia ikrarkan, hatinya, lisannya, perbuatannya, ya, ia jaga dengan baik dan benar, ya, tidak sampai melampaui batas, tidak sampai berbelok kepada hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Perhatikan balasannya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka hamba tersebut tidak akan merasakan sedikit pun kekhawatiran, wa la hum yahzanun, dan hamba itu sedikit pun tidak akan pernah merasakan apa? Kesedihan. Itu yang Allah sampaikan di ayat berapa? 13. Ya. Termasuk ya, yang tadi disampaikan di ayat yang ke-30 surah 41 surah Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan Rabbunallah, kemudian dia istiqamah dengan apa yang telah ia yakini, apa yang telah ia ucapkan, ya, sikapnya, perbuatannya, keputusannya, ya, apa yang ia lakukan ia kembalikan dengan apa yang telah ia ikrarkan, apa yang telah ia yakini, yaitu Rabbunallah. Apa balasan yang Allah sampaikan di ayat 30 itu, surah yang ke-41 tadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat-saat terakhir ketika dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini, ketika kematian akan menghampirinya, maka para malaikat akan datang menghampiri hamba yang istiqamah itu dengan mengatakan apa tadi? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian wahai hamba menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kekhawatiran, ketakutan. Janganlah kalian wahai hamba Allah menjadi hamba Allah yang bersedih, ya, tapi berbahagialah kalian karena sesungguhnya kalian sebentar lagi akan mendapatkan surga yang Allah janjikan kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-31-nya, ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat-malaikat Allah itu Allah perintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada hamba itu dengan mengatakan apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat-malaikat Allah wahai hamba adalah penolong, pelindung kamu, penjaga kamu di dunia dan di akhirat. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud di dunia yaitu dia akan diarahkan kepada apa? Kebaikan-kebaikan. Ia akan dijauhkan dari hal-hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan di akhirat dia akan diselamatkan. Ya, ketika ia dibangkitkan dari alam kubur, dia akan diselamatkan oleh Allah. Dengan apa? Perintah apa? Tadi. Ya, Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya. Dia akan dimudahkan untuk melintasi sirat. Ya. Dia akan tidak mendapatkan yang namanya itu apa? Teriknya panas matahari pada saat ia dikumpulkan di mahsyar. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu yang disampaikan oleh para malaikat. Belum selesai. Malaikat menyampaikan di ayat 31 itu, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti wahai hamba Allah, kamu akan mendapatkan semua apa yang diinginkan oleh jiwamu dan kamu akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah penghargaan, kenikmatan, kehormatan yang Allah berikan kepada kalian, zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Masya Allah. Jadi apa yang Allah sampaikan baik di surah Al-Ahqaf, surah 46, surah Fussilat, surah yang keberapa? 41, termasuk surah yang ke-70 berapa tadi? 2, ya. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang patut untuk kita ingat agar kita selalu menjadi hamba yang tegak lurus di atas agama ini. Jangan berpaling sedikit pun. Meskipun kebanyakan umat manusia telah keluar dari syariat agama ini, mereka tidak sabar, mereka tidak istiqamah, mereka tidak kuat. Mungkin karena matian, mungkin karena cemoohan, mungkin karena apa? Dia merasa berat menjalankan syariat agama ini, ya kan? Dijauhi orang, dicurigai dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Perhatikan nasihatnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya.
Qaribu wasaddidu. Tetaplah kalian wahai umatku berjalan lurus. Wasaddidu, dan tetaplah kalian wahai umatku tegak di atas kebenaran. Ini pesan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Apa tadi? Qaribu wasaddidu. Tetaplah kalian berjalan lurus dan tetaplah kalian berada di atas al-haq. Hadis ini sekali lagi apa? Memperjelas apa yang telah Allah sebutkan di ayat 112 ya, surah yang ke-11. Apa tadi? Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Jangan sekali-kali kalian bersikap melampaui batas. Jangan kalian keluar dari jalur. Ya kan? Jangan keluar dari batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Ya, wala tadghaw. Jangan sekali-kali kalian keluar jalur, bersikap melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Ingat, sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui, melihat semua apa yang kalian perbuat dan semua yang kita lakukan. Kelak di hari kiamat akan Allah mintai pertanggungjawaban sebagaimana yang Allah sebutkan di surah yang ke-17 Al-Isra di ayat yang ke-36. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akhir ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada. Perhatikan akhir ayat yang ke-36 surah 17. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu jangan ikut-ikutan kata Allah. Sesuatu yang tidak kamu ketahui dasar ilmunya. Ingat, pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran semua nanti di hari kiamat akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka akhir ayat yang ke-100 berapa tadi? 12. Surah yang ke-11, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat semua apa yang kalian perbuat. Ini nasihat penting ya bagi kita semuanya, dan teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya penjagaan, perlindungan, keselamatan, karena sesungguhnya orang yang istiqamah ya Masya Allah banyak sekali kebaikan, termasuk ayat 14 surah 46 tadi ya, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya dan itu adalah balasan atas apa yang mereka kerjakan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan pentingnya kita untuk mengistiqomahkan hati kita ini, karena hati adalah raja dari anggota badan. Ya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hatimu adalah raja, sedangkan anggota tubuhmu itu adalah bala tentaranya. Ini perkataan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hatimu itu adalah raja dan anggota badanmu itu adalah bala tentaranya. Fa'idha tabal maliku tabat junuduh. Apabila raja itu baik, benar, maka bala tentara akan baik dan benar. Wa idha khabuthal maliku khabuthat junuduh. Apabila raja itu buruk, ya, rusak, jelek, maka bala tentaranya juga pasti akan rusak. Sehingga beliau menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah wahai umatku kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik semuanya, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk semuanya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka teruslah kita memohon kepada Allah. Salah satunya ayat yang keberapa tadi? 8 surah yang ketiga, dan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita yang dianjurkan untuk kita baca di setiap akhir sholat kita, salah satunya apa tadi? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itu sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan di malam yang ke-21 dari bulan Syawal ini. Semoga dengan ayat-ayat hadis ya dan penjelasan para ulama yang saya sampaikan bisa antum ambil faidahnya. Kalaulah ada yang terlalu cepat, ya saya yakin ya rekaman ini bisa antum
ya dengar lagi dan seterusnya, ya. Karena mungkin sebagian kok cepat banget tadi itu surat yang keberapa, tadi ayat berapa, bingung karpe dewi. Karena apa? Nggak fokus. Udah di WA istrinya, kok suwe tenan, kapan kita makan pecel lele di sana atau nasi uduk sama semur jengkol. Ya kalau sudah niat ngaji ya sabar sampai selesai baru wisata kuliner. Setuju ya? Jadi jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Semoga bermanfaat. Nah, ada pertanyaan dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan, masya Allah, disiapkan di sini buku-buku kecil yang insya Allah bermanfaat. Mungkin sisi kanan saya dulu, ya, satu atau dua pertanyaan aja. Tadi saya menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-16 surah yang ke-72. Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka itu tetap berjalan lurus di atas jalan ini yaitu Islam, maka sungguh kami Allah pasti akan memberikan kepada mereka minuman berupa air yang mencukupi. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan makna air tadi yang saya jelaskan tadi? Ngapunten, sisi kanan saya. Sinten nih badhe jawab. Nah, iki jelasnya isin ini. Bukan nggak bisa, jelasnya apa? Isin itu. Hah? Jenengan Yai? Monggo. Masya Allah, al-barakatu fil hayat. Naam al-ula wa tsani. Naam al-khairat, yaitu kebaikan. As-tsalits. Naam ya, yang ketiga adalah apa? Keselamatan, penjagaan, perlindungan. Naam ar-rabi' manfaat. Masya Allah. Jazakumullahu khairan antum. 40 manfaat salat berjamaah. Ya, semoga dengan membaca ini nanti luwes sregep lagi sama. Saya yakin antum wis sregep. Ya, sudah rajin semangat. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan tentang ya fungsi hati dalam jasad ini. Beliau mengibaratkan apa? Hati itu adalah seperti raja. Ada yang bisa menyebutkan sekali lagi mungkin secara umum dari yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an agar kita tetap mengistiqomahkan apa? Hati kita. Nah, siapa? Fadhil, Pak D. Nggih, monggo. Hati itu adalah sebagai raja, badan adalah bala tentaranya. Masya Allah. Kalau hati itu bisa, maka mempengaruhi dari bala tentaranya. Ya, jadi kalau hati itu baik, maka bala tentaranya semua akan baik. Ya, raja itu baik, bala tentaranya baik. Lanjut. Dan kalau raja itu apa buruk, maka bala tentaranya juga akan ikut buruk. Kemudian beliau menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan mungkin secara umum bunyi isi dari hadis itu. Ketahuilah sesungguhnya Dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Mudghah itu artinya segumpal daging. Lanjut. Lanjut. Ketahuilah, Masya Allah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lakal ajru, ya, mendapatkan lima dan nusalli. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Ya, semoga dengan membaca ini antum bisa menjaga diri antum, keluarga untuk mengamalkan surah yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Barakallahu fikum. Untuk dua berikutnya insyaallah untuk bulan yang akan datang kalau kita masih hidup. Jelas ya? Ya kalau enggak hidup ya gimana mau ngasih hadiah kan gitu. Nah, itu saja. Sekali lagi jika ada salah kurang kula nyuwun ngapunten ya jamaah Masjid Al-Akhwah, dan jika ada kesalahan, kekurangan dari apa yang saya sampaikan adalah bisikan-bisikan dari syaitan dan kelemahan saya pribadi mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan tolong bukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.